Kalau kamu pikir skill kamu aman dari teknologi, pikir lagi. Karena AI bukan cuma membantu kerjaanmu, dia bisa ambil alih semuanya. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dia curi, sisi manusiamu. Dan di video ini, kita bongkar skill apa saja yang bikin kamu tetap dibutuhkan. Bahkan saat dunia dikuasai mesin. Bayangkan kamu baru lulus kuliah, CV-mu sudah rapi, skillmu kelihatan keren. Tapi saat masuk ke dunia kerja, kamu mendapati satu kenyataan pahit. Banyak posisi yang dulunya dipegang manusia, kini sudah digantikan oleh AI. Data entry, desain sederhana, bahkan penulisan artikel. Semuanya bisa dilakukan dalam hitungan detik oleh algoritma cerdas. Dunia kerja berubah sangat cepat. AI bukan lagi sekadar alat bantu, tapi sudah menjadi tenaga kerja baru yang lebih cepat, lebih murah, dan tak pernah minta cuti. Perusahaan tentu memilih yang lebih efisien, dan tanpa sadar, posisi yang kamu impikan sudah tidak lagi tersedia untuk manusia. Namun, bukan berarti semua harapan hilang. Masih ada satu wilayah yang belum bisa dijangkau oleh AI. Wilayah rasa, empati, dan pemahaman manusia. Disinilah kita menemukan titik baliknya. Buku The Psychology of Money menekankan bahwa skill terpenting bukan hanya teknis, tapi perilaku dan pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman manusiawi. Dunia kerja modern justru semakin membutuhkan orang yang fleksibel, cepat belajar, mampu membaca situasi, dan bisa bekerja lintas disiplin. Pekerjaan yang mengandalkan intuisi, kreativitas, dan interaksi sosial akan tetap relevan, karena AI secerdas apapun belum mampu memahami emosi manusia secara utuh. Jadi, tantangan kita sekarang bukan sekadar bersaing dengan teknologi, tetapi bagaimana beradaptasi dengannya. Jika kita hanya terpaku pada skill teknikal yang bisa diajarkan ke mesin, maka kita akan tertinggal. Tapi jika kita melatih diri untuk berpikir kritis, merespons cepat terhadap perubahan, dan membangun kebiasaan belajar yang konsisten, maka kita sedang memperkuat fondasi yang tidak mudah tergantikan. Di dunia kerja yang terus berubah, yang bertahan bukanlah yang paling pintar atau paling kuat, tapi yang paling siap berubah dan tahu bagaimana menjadikan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai ancaman. Kecanggihan teknologi AI membuat banyak pekerjaan yang dulunya dianggap aman kini berada di ujung tanduk. Pekerjaan yang sifatnya rutin, berulang, dan berbasis aturan seperti entry data, layanan pelanggan, penerjemahan dasar, bahkan pemrograman level pemula, mulai bisa diambil alih oleh sistem otomatis. Ini bukan teori masa depan, tapi sudah terjadi hari ini. Chatbot menggantikan call center, AI copywriter menulis iklan, dan aplikasi desain instan menciptakan logo dalam hitungan detik. Gen Z dan milenial yang belum menyadari hal ini bisa jadi akan terlambat beradaptasi. Tapi jika kita amati lebih dalam, pola ancaman ini sebenarnya punya satu ciri khas. AI sangat bagus dalam hal yang bisa diukur dan diprediksi. Ia lemah dalam hal yang membutuhkan fleksibilitas kognitif, intuisi, atau konteks sosial yang rumit. Itulah sebabnya pekerjaan yang berbasis hubungan antar manusia seperti konselor, pengajar, psikolog, perancang pengalaman, dan fasilitator masih sulit digantikan. AI memang bisa berbicara dan menjawab pertanyaan, tapi ia tidak bisa membangun kepercayaan atau memahami emosi secara otentik. Kelebihan manusia bukan pada kecepatan berpikir, tetapi pada kedalaman rasa. Maka dari itu, jika ingin bertahan, kita perlu menghindari zona nyaman pekerjaan yang bisa diautomasikan. Gen Z dan milenial harus mulai menggeser fokus dari sekadar menguasai tools ke bagaimana memadukan keterampilan teknis dengan kemampuan berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Karena di dunia kerja masa depan, yang tidak tergantikan bukan mereka yang tahu cara memakai AI, tapi mereka yang tahu
Kapan manusia tetap dibutuhkan meski ada AI? Ini bukan tentang bersaing dengan mesin, tapi tentang membuktikan bahwa menjadi manusia justru adalah keunggulan terbesar. Di tengah gelombang digitalisasi dan otomatisasi, ada satu hal mendasar yang belum bisa digantikan oleh AI, empati manusia. Dalam interaksi sosial, perasaan dipahami dan didengarkan adalah kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan oleh mesin, secerdas apapun ia dibuat. Kita bisa meminta AI untuk menjawab pertanyaan logis, tapi saat seseorang menangis karena kehilangan, marah karena ketidakadilan, atau bingung menghadapi tekanan hidup, hanya manusia yang bisa hadir secara utuh. Itulah mengapa peran-peran seperti psikolog, konselor, perawat, guru, atau bahkan customer service yang humanis tetap sangat dibutuhkan. Empati bukan hanya tentang memahami emosi, tetapi juga tentang membaca situasi, merasakan konteks, dan memberi respons yang sesuai. AI mungkin bisa mengenali nada bicara, tapi ia tidak pernah punya pengalaman hidup yang bisa membentuk sensitivitas. Dalam pekerjaan, empati menjadi landasan bagi kepemimpinan yang baik, pelayanan yang memuaskan, serta inovasi yang berakar pada kebutuhan nyata pengguna. Bahkan dalam dunia bisnis sekalipun, pelanggan akan lebih loyal pada merek yang terasa manusiawi, bukan sekadar efisien atau pintar. Maka, empati bukan kelembutan yang lemah, ia adalah kekuatan yang membedakan manusia dari mesin. Karena itulah, bagi Gen Z dan milenial, mengasah empati bukan hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga menjadi investasi karier jangka panjang. Kita perlu belajar mendengarkan, hadir sepenuhnya dalam percakapan, dan memahami perspektif yang berbeda. Bukan karena itu membuat kita terlihat baik, tapi karena itu membuat kita tidak tergantikan. Di masa depan, ketika AI mengambil alih pekerjaan yang bisa diproses dengan logika, pekerjaan yang membutuhkan rasa yang hanya bisa muncul dari pengalaman manusia akan menjadi mata uang paling berharga. Dan empati adalah fondasi dari semuanya. Dalam dunia yang semakin terotomatisasi, kreativitas menjadi pembeda yang paling mencolok antara manusia dan mesin. AI dapat memproduksi gambar, menulis artikel, bahkan menciptakan musik. Tapi semua itu masih terbatas pada pola dari data-data yang sudah ada. Ia hanya bisa meniru dan menggabungkan, bukan mencipta dari nol berdasarkan intuisi, emosi, dan pengalaman personal. Kreativitas sejati bukan sekadar soal menghasilkan sesuatu yang baru, tapi juga soal makna yang terkandung di balik ciptaan itu. Dan makna tidak bisa diprogram, ia hanya bisa dirasakan. Inilah kenapa profesi-profesi kreatif, mulai dari seniman, penulis, desainer, hingga pembuat konten, masih memiliki peran penting di masa depan. Mereka yang mampu merancang ide-ide segar dan menyentuh emosi audiens akan selalu dicari. Bahkan, dalam dunia bisnis dan teknologi, kreativitas menjadi kunci untuk membangun produk yang bukan hanya berfungsi, tapi juga memikat hati. AI bisa memberi solusi yang cepat, tapi hanya manusia yang bisa menyusun cerita di balik solusi itu. Seperti yang ditekankan dalam The Psychology of Money, cerita jauh lebih kuat dalam membentuk keputusan daripada angka atau logika semata. Bagi Gen Z dan milenial, ini artinya kita perlu lebih dari sekadar mengikuti tren. Kita harus belajar berpikir di luar kotak, mempertanyakan hal-hal yang sudah mapan, dan menciptakan sesuatu yang mencerminkan perspektif pribadi. Kreativitas bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa diasah melalui eksplorasi, kebiasaan mencoba hal baru, dan keberanian untuk gagal. Di tengah ledakan konten digital, mereka yang punya gaya dan suara orisinal akan menonjol. Dan disitulah kekuatan manusia menang, bukan karena kita lebih cepat dari mesin, tapi karena kita lebih hidup.
Di dunia yang terus bergerak cepat, salah satu kemampuan terpenting yang bisa dimiliki Gen Z dan milenial adalah adaptabilitas. Teknologi berkembang, industri berubah, dan apa yang hari ini dianggap penting bisa jadi besok sudah tidak relevan lagi. Dalam kondisi seperti ini, orang yang kaku dan sulit menyesuaikan diri akan tertinggal. Adaptabilitas bukan hanya tentang menerima perubahan, tapi tentang mampu membaca arah perubahan dan meresponsnya dengan cepat. Inilah yang membuat peran pembelajar seumur hidup bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Menariknya, kebiasaan beradaptasi bukanlah sesuatu yang instan terbentuk. Buku Good Habits, Bad Habits menekankan bahwa kebiasaan yang lentur, yakni yang terbuka terhadap variasi dan evaluasi, lebih efektif dalam menghadapi dinamika dunia nyata. Orang yang setiap hari melatih dirinya untuk keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru, dan tidak takut salah, cenderung lebih tangguh saat menghadapi ketidakpastian. Ini bukan tentang menjadi multitasking tanpa arah, tapi tentang memiliki mentalitas siap tumbuh. Adaptabilitas bekerja di level bawah sadar, dibentuk dari kebiasaan kecil yang konsisten, bukan dari reaksi spontan saat krisis datang. Maka dari itu, daripada fokus mengejar satu skill teknikal tertentu, lebih bijak bagi generasi muda untuk membangun fondasi kebiasaan belajar yang terus-menerus. Mulai dari membaca buku tiap hari, mengikuti kursus online, hingga melatih diri dengan tantangan-tantangan baru. Dunia kerja akan selalu berubah, tapi manusia yang bisa terus belajar akan selalu punya tempat. Karena pada akhirnya, bukan hanya kemampuan teknis yang menyelamatkan kita, tapi juga kemampuan untuk terus bertumbuh di tengah ketidakpastian, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang terbiasa beradaptasi. Di era di mana informasi mudah didapat dan keputusan bisa diambil secara otomatis oleh sistem, justru kemampuan berpikir kritis menjadi semakin langka dan dibutuhkan. Banyak orang percaya pada hasil yang diberikan AI tanpa mempertanyakan proses di baliknya. Padahal, AI hanya menyajikan kemungkinan berdasarkan pola data masa lalu, bukan kebenaran mutlak. Inilah yang membuat critical thinking menjadi keterampilan inti yang tak tergantikan. Mampu mengajukan pertanyaan yang tepat, mengevaluasi argumen secara objektif, dan memilah mana yang fakta serta mana yang opini adalah kemampuan yang membedakan manusia dari sistem algoritmik yang datar. Kemampuan berpikir kritis ini juga berkaitan erat dengan bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup dan karier. AI bisa menunjukkan data, tetapi hanya manusia yang bisa menafsirkan data itu berdasarkan nilai, konteks, dan tujuan jangka panjang. Buku The Psychology of Money menunjukkan bahwa orang yang sukses bukan hanya mereka yang pintar secara angka, tapi mereka yang mampu membuat keputusan finansial berdasarkan pemahaman diri dan realitas yang kompleks. Ini memperkuat argumen bahwa berpikir kritis bukan sekadar keterampilan akademik, melainkan fondasi untuk bertindak cerdas dalam dunia nyata. Bagi Gen Z dan milenial, berpikir kritis perlu dilatih dari hal-hal sederhana. Jangan langsung percaya berita viral. Biasakan mencari sumber kedua dan refleksikan keputusan yang kita ambil setiap hari. Semakin kita terbiasa menganalisis, semakin kuat intuisi kita dalam menilai situasi yang ambigu, sesuatu yang belum bisa dilakukan AI. Di dunia kerja, ini bisa membuat kita jadi problem solver yang dicari, bukan sekadar eksekutor. Dan ketika mesin hanya bisa memberi data, manusialah yang akan tetap dibutuhkan untuk memberi makna, arah, dan keputusan bijak yang tidak bisa dihitung dengan logika semata. Di tengah era digital yang didominasi oleh konten visual dan audio,
kemampuan bercerita atau storytelling menjadi semakin penting, bukan hanya dalam konteks seni atau hiburan, tapi juga dalam bisnis, edukasi, bahkan teknologi. Saat semua orang berlomba menyajikan data, mereka yang bisa mengubah data menjadi cerita akan lebih mudah didengar dan dipercaya. Cerita adalah alat komunikasi paling tua dalam sejarah manusia, dan hingga hari ini ia tetap menjadi alat paling ampuh untuk menyentuh hati, menjelaskan ide kompleks, serta membangun koneksi emosional yang dalam. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam The Psychology of Money yang menyebutkan bahwa manusia lebih dipengaruhi oleh cerita daripada logika. Misalnya, dua orang bisa memiliki penghasilan yang sama, tapi cara mereka mengambil keputusan keuangan bisa sangat berbeda, karena cerita hidup yang mereka alami berbeda. Di dunia kerja, kemampuan storytelling bisa membuat presentasi lebih memikat, bisa menjual ide dengan kuat, bahkan bisa menciptakan citra diri yang kredibel. AI mungkin bisa menyusun struktur kalimat, tapi ia belum bisa menenun makna dan emosi menjadi satu narasi yang autentik seperti manusia. Untuk Gen Z dan milenial, mengasah skill storytelling adalah cara untuk tetap relevan sekaligus membangun pengaruh. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, menulis caption yang punya jiwa, membuat video dengan narasi yang personal, atau berbicara di depan umum dengan kerangka yang jelas dan menyentuh. Di dunia yang dibanjiri informasi cepat dan dangkal, cerita yang jujur dan menyentuh adalah oase yang dicari. Dan selama manusia masih menyukai cerita, selama itu pula skill ini akan jadi senjata utama yang tak bisa digantikan oleh mesin manapun. Di tengah gemerlap kemajuan teknologi, kita sering terpaku pada kemampuan teknis, seolah-olah siapa yang paling jago coding, desain, atau analisis data adalah yang paling siap menghadapi masa depan. Namun kenyataannya, di balik semua skill teknikal itu, ada elemen yang jauh lebih menentukan, soft skill. Kemampuan beradaptasi, berpikir jernih saat stres, mendengarkan dengan tulus, dan membangun kerjasama yang sehat seringkali menjadi faktor utama yang membedakan antara mereka yang bertahan dan yang tersingkir. Ironisnya, inilah keterampilan yang justru paling sering diabaikan dalam pendidikan formal. Dalam The Psychology of Money, disebutkan bahwa keberhasilan seseorang secara finansial dan secara luas dalam hidup lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku dibandingkan pengetahuan. Artinya, bukan hanya seberapa banyak kamu tahu, tapi bagaimana kamu bertindak dengan apa yang kamu tahu. Sama halnya dalam dunia kerja. Bisa jadi dua orang punya kemampuan teknikal yang sama, tapi yang satu tahu cara membaca situasi dan membangun relasi dengan tim, sementara yang lain hanya fokus pada tugasnya sendiri. Hasilnya, yang punya soft skill lebih kuat akan lebih dipercaya, lebih sering dilibatkan dalam proyek penting, dan lebih mungkin dipromosikan. Bagi Gen Z dan milenial, ini adalah panggilan untuk menyeimbangkan antara skill teknikal dan soft skill. Kita bisa belajar banyak hal lewat internet, tapi yang sulit diajarkan lewat video tutorial adalah kepekaan dalam berkomunikasi, sikap menghargai, dan kebiasaan refleksi diri. Ini semua hanya bisa dibentuk lewat pengalaman, kesadaran, dan latihan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia di mana AI bisa melakukan pekerjaan teknis lebih cepat dari kita, justru sisi manusiawi kita, yang sabar, terbuka, dan bijak, menjadi pembeda yang tak tergantikan. Ketika dunia dilanda kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan akibat AI, menarik untuk melihat bahwa ada profesi-profesi tertentu yang justru tetap bertahan dan bahkan semakin dibutuhkan. Jika kita amati, profesi-profesi ini
bukan yang berbasis rumus atau algoritma, melainkan yang berakar pada pengalaman manusia, interaksi sosial, dan intuisi. Dokter yang mampu menenangkan pasien dengan empati, guru yang memahami cara setiap murid belajar, desainer produk yang bisa menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Semua ini tidak bisa digantikan hanya dengan kecerdasan buatan. Karena di balik semua perhitungan, tetap ada ruang yang hanya bisa dijangkau oleh manusia. Bahkan dalam dunia bisnis dan teknologi yang cenderung mengutamakan efisiensi, mereka yang mampu menjembatani kebutuhan manusia dan solusi teknologi justru memiliki posisi strategis. Peran-peran seperti UX researcher, business development, hingga kreator konten yang memahami psikologi audiens menjadi kunci dalam menciptakan produk yang tidak hanya berfungsi, tapi juga disukai. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling canggih teknologinya, tetapi oleh siapa yang paling mengerti manusia. The Psychology of Money mengingatkan bahwa di balik keputusan-keputusan besar, ada faktor emosional dan sosial yang seringkali tidak terlihat dalam angka. Untuk Gen Z dan milenial, pelajaran pentingnya adalah jangan hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga perkuat kemampuan untuk memahami dan melayani manusia. Belajarlah dari profesi yang bertahan, bukan karena kecanggihannya, tapi karena kedekatannya dengan kebutuhan dasar manusia. Entah itu dalam skala besar seperti dunia medis dan pendidikan, atau dalam skala kecil seperti pengusaha UMKM yang membangun hubungan personal dengan pelanggan, mereka membuktikan bahwa di era AI sekalipun, relasi manusia tetap menjadi mata uang yang paling kuat dan bernilai. Di tengah kepercayaan kita terhadap teknologi yang serba otomatis, ada satu pertanyaan penting yang sering luput diajukan. Apa yang terjadi jika sistem itu salah? AI mungkin bisa memberikan prediksi yang akurat berdasarkan data historis, tetapi ketika situasi tak terduga muncul yang tidak pernah terekam dalam data, maka kegagalan bisa terjadi tanpa peringatan. Dan saat itu terjadi, bukan AI yang menanggung akibatnya, tetapi manusia yang mempercayainya tanpa berpikir ulang. Inilah risiko dari menyerahkan terlalu banyak keputusan pada mesin. Kita kehilangan daya kritis dan yang lebih mengkhawatirkan, kehilangan kendali. Masalahnya bukan pada AI-nya, melainkan pada cara kita memposisikannya. AI sangat berguna sebagai alat bantu, tetapi berbahaya jika kita menganggapnya sebagai penentu utama tanpa mempertimbangkan konteks manusia. The Psychology of Money mengingatkan kita bahwa manusia seringkali mengambil keputusan berdasarkan emosi, intuisi, dan pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan data. Oleh karena itu, ketika AI memberikan rekomendasi, dibutuhkan manusia yang bisa menimbangnya dengan nalar, empati, dan pertimbangan etis. Tanpa itu, kita hanya menjadi perpanjangan tangan dari sistem yang kita sendiri tidak pahami secara menyeluruh. Bagi Gen Z dan milenial, ini menjadi pengingat bahwa berpikir strategis dan memahami kompleksitas manusia adalah hal yang tak tergantikan. Di era di mana mesin bisa melakukan perhitungan lebih cepat, kita justru harus memperdalam kapasitas untuk berpikir melampaui angka, memahami dampak sosial, mempertimbangkan nilai moral, dan merancang solusi yang tidak hanya tepat sasaran, tapi juga bijak. Karena di balik setiap keputusan yang dibuat oleh AI, tetap dibutuhkan manusia yang tahu kapan harus mengikuti dan kapan harus berkata, "Tunggu dulu, mari kita lihat lebih dalam." Dalam menghadapi dunia kerja yang makin kompetitif dan terdampak oleh AI, banyak orang fokus mengejar skill baru, mulai dari coding, data analytics, hingga desain visual. Tapi yang sering dilupakan adalah
Kemampuan untuk belajar itu sendiri jauh lebih penting dari apapun yang dipelajari. Inilah yang disebut sebagai meta skill, kemampuan untuk terus tumbuh, beradaptasi, dan membentuk kebiasaan belajar yang tahan lama. Sebagus apapun teknologi atau peluang yang ada, kalau kita tidak punya kebiasaan untuk terus mengupgrade diri, maka cepat atau lambat kita akan tertinggal oleh mereka yang lebih konsisten dalam belajar. Buku Good Habits, Bad Habits menjelaskan bahwa perubahan besar sebenarnya berasal dari langkah kecil yang dilakukan berulang kali. Ini bukan tentang perubahan drastis, melainkan membangun fondasi lewat kebiasaan mikro. Membaca 15 menit sehari, mengulas ulang apa yang telah dipelajari, atau meluangkan waktu seminggu sekali untuk mengevaluasi keterampilan yang dimiliki. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang pelan-pelan membentuk kemampuan belajar jangka panjang. AI mungkin bisa menyerap ribuan dokumen dalam hitungan detik, tapi manusia memiliki keunggulan dalam menyaring, mengaitkan, dan mengembangkan pengetahuan itu menjadi kebijaksanaan yang lebih dalam. Untuk Gen Z dan milenial, artinya sederhana. Jangan tunggu sampai pasar kerja memaksa kamu untuk belajar sesuatu yang baru. Biasakan belajar sebelum perlu. Jadikan kebiasaan belajar sebagai bagian dari identitasmu, bukan sekadar reaksi terhadap krisis. Karena mereka yang membiasakan diri bertumbuh dalam kondisi biasa akan jauh lebih siap saat menghadapi kondisi luar biasa. Dan saat AI berkembang dengan sangat cepat, manusia yang tidak pernah berhenti belajar akan tetap menjadi pemain penting, bukan karena tahu segalanya, tetapi karena tahu bagaimana terus belajar. Di balik semua diskusi tentang teknologi, skill, dan masa depan kerja, ada satu hal mendasar yang sering luput, daya tahan mental. Ketika dunia berubah begitu cepat, AI makin canggih, kompetisi makin ketat, dan ekspektasi makin tinggi. Banyak orang muda merasa tertekan, lelah, bahkan kehilangan arah. Dalam situasi ini, bukan hanya skill teknis yang penting, tapi juga ketangguhan emosional untuk tetap berdiri saat segala sesuatu terasa goyah. Kemampuan untuk mengatur emosi, bertahan di tengah ketidakpastian, dan terus bergerak meski penuh tantangan, menjadi salah satu kualitas paling penting yang tidak bisa digantikan oleh AI. Buku The Psychology of Money menggarisbawahi hal serupa. Banyak keputusan besar dalam hidup dan finansial bukan ditentukan oleh kecerdasan, tapi oleh stabilitas emosional dan kejelasan berpikir. Ini juga berlaku dalam dunia kerja. Ketika AI mengambil alih tugas-tugas yang bersifat mekanis dan terukur, peran manusia akan semakin kuat di wilayah yang tidak bisa diprediksi, wilayah emosi, nilai, dan ketahanan. Disinilah pentingnya membangun mental yang tidak hanya cerdas, tapi juga kuat, mampu berpikir jernih saat stres, mampu menerima kegagalan, dan mampu memulai kembali dengan semangat yang utuh. Bagi Gen Z dan milenial, membangun daya tahan mental bukan tentang menjadi kuat secara ekstrem, tetapi tentang membiasakan diri menghadapi realitas dengan jujur dan sadar. Ini bisa dimulai dari hal kecil, refleksi diri, journaling, istirahat yang cukup, hingga berbicara dengan orang-orang terdekat saat merasa kewalahan. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk bisa bertahan. Yang penting adalah konsisten menjaga kewarasan dan semangat. Karena di tengah dunia yang terus bergerak tanpa jeda, mereka yang bisa tetap tenang dan tegar akan selalu jadi sosok yang langka dan karena itu tak tergantikan.